Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 6.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya, ICE sudah terlihat gagal bertahan di atas 6.400 dan itu neckline, dan juga ada pola dead cat bone. Dengan kondisi seperti ini masih bisa dipertahankan nggak sih? Kan biasa seperti itu pertanyaannya, karena dia bertahan di atas EMA 200-nya di 6.220. Kondisi seperti ini tandanya sudah lemah ya, tapi misalnya Bapak Ibu masih bisa. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakin mau hold dan pakai average down, bisa di bawah nanti. Tunggu di mana ISG koreksi cukup dalam, mungkin akhir September atau awal Oktober atau mulai minggu ini, dan setelah koreksi ya pasti ada naiknya. Nah, di situ baru Bapak Ibu average down. Entah nanti bisa di 6.000 atau 5.800 atau jelek-jeleknya 5.500. Ini, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih jelas itu bisa nonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih di sebelah nama Borneo Trader ada gabung, pilih yang Pro Trader. Di situ ada cara average down-nya. Jadi Bapak Ibu nggak bingung bagaimana mau average down sahamnya, ya. Seperti itu. Untuk ICE karena dia bertahan di atas 500, mungkin nggak sih bisa rebound? Ya kondisinya kalau dia rebound tuh pasti ISG-nya di atas 6.960 sampai 7.000, bahkan mungkin lebih. Kalau ISG-nya jebol 6.900 besok, ya indikasinya ICE juga akan jebol 6.200-nya. Kalau dia nge-swing atas, kemana kira-kira untuk ICE kondisi seperti ini? Bisa jadi, tapi ini terlalu tinggi ya. Muluk-muluk ya 6.600. Kalau bisa ISG tembus 7.000, 7.050, 7.100, kemungkinan besar ICE bisa nge-swing atas 6.600. Yang penting kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, tapi ya indikasinya sudah lemah memang di atas 6.400. Tapi kalau Bapak Ibu pakai EMA 200-nya ya gagal bertahan di atas EMA 200, tinggalin dulu aja lagi. Kalau mau pakai stop loss seperti itu. Untuk ICE langsung saja ke saham selanjutnya, ada Auto yang ditutup di harga 3.180, terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Auto kondisi seperti ini masih berjuang untuk mencoba menembus 3.200. Mampukah dia rebound? Kita lihat aja nanti ya. Karena dia hari ini sudah membentuk lower high dari hari Jumat kemarin. Takutnya ini pola bearish penan ya. Seperti ini gambarannya. Jadi ini ada pola patahan flag terbalik. Seperti ini bisa gambarannya. Kalau ini patah trennya jebol 2.900, berarti ke nih 2.600, 2.500. Idealnya ya memang di area ini. Menariknya beli itu 2.500, 2.600, bahkan ya maksimal 2.200. Tapi kalau ke 2.200 20% turunnya terlalu dalam ya. Menurut saya ya paling mentok inilah 18% itu maksimal lah kalau jebol. Tapi ya kalau Bapak Ibu masih punya ya tetap di hot ya silahkan juga ya. Tapi kalau mau menarik memang Auto itu tembus dulu pola symmetrical triangle-nya ini atau bearish penannya, karena dia lagi turun dalam pembentukannya ini. Memang kalau dari bawah uptrend, tapi ini kan dari atas dia sudah membentuk swing high turun, dan itu indikasinya downtrend. Apalagi terus membentuk lower high lower low. Jadi kalau dia baru tembus 3.200 baru menarik ya. Nge-swing atas ya potensi upset bisa 10% lagi ke 3.600. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Untuk Auto, pokoknya Auto kalau minggu ini jebol 3.000 itu lemah ya, nge-swing bawah lanjut turun seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMAS yang ditutup di harga 1.755, terkoreksi 2,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS malah turun. Kalau kondisi seperti ini sih tanda-tandanya lemah. Susah dia untuk naik. Karena sudah indikasinya dia terus membentuk lower high, lower low. Jadi lebih menarik IMAS itu tunggu di 1.500. Itu aja, tunggu aja. Potensi mantul dia dari EMA 200. Tapi naik tingginya
nggak tahu seberapa ya, tapi ya potensi besar tetap akan mantul di 1500-an ya, di EMA 200-nya. Jadi seperti itu aja untuk IMAS. Kalau saya lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 334 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data si asing net buy. Kalau dibuka semuanya IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, IMJS memang dekat EMA 200 ya, di 330 tuh EMA 200. Tapi melihat induknya yang masih jauh, bisa potensi tetap jebol EMA 200-nya. Kalau saya lebih menunggu dia ini di 320, atau kalau masih turun tajam ya 300 tunggu ya. Tapi ya kemungkinan besar sih ya akan ada pantulan tetap di 320. Tapi mantul tingginya ya nggak ada yang tahu ya. Tapi ya peluang besar tetap mantul ya, bisa lah dicari profit cepet ya, trading ODT, fast trade ya, cari cuan bungkus seperti itu. Kalau harga sekarang saya lebih ke wait and see. Kalau untuk IMJS seperti itu. Ke IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1010, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MPMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. MPMX di atas 1000 sih masih aman. Di atas 90 pun masih aman. Ya, untuk tren jangka pendeknya, kalau itu jebol, pola cup and handle-nya ini terbentuk 880 arahnya. Ya, 900-880. Itu menurut saya maksimal penurunan. Kalau ISG downtrend, baru nanti kembali uptrend lagi. Jadi potensi bisa jebol nggak? Ya kita lihat aja. Kalau jebol arahnya 900 sampai toleransinya 860. Itu ya, ini akan dijaganya support 880 karena itu dulunya adalah resisten kuat sebelum dia rally panjang. Mestinya itu dijaga oleh MPMX. Ya, jadi seperti itu untuk MPMX. Kalau saya dengan kondisi seperti ini nggak berani saya spekulasi buy, walaupun di level psikologisnya dekat support, takutnya jebol juga. Kalau saya lebih ke wait and see juga untuk MPMX, karena juga lambat gerak. Masih ada potensi saham yang lain yang lebih cepat ya pergerakannya daripada MPMX. Tapi kalau yang sabar ya boleh-boleh aja simpen, atau yang nyangkut boleh average down di bawah nantinya untuk MPMX. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GJTL yang ditutup di 805, terkoreksi 2,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, GJTL peluang besar sih jebol. Mending untuk GJTL lebih ke wait and see, tunggu di 700 sampai 730 itu. Di EMA 200-nya. Itu lebih menarik, potensi besar, lebih ada peluang mantul. Jadi harga sekarang lebih ke wait and see, bagaimana dengan yang masih nyangkut. Apalagi harga pucuk di 1400-an ya sabar-sabar aja nunggu. Seperti itu ya. Kalau bingung gimana sih cara average down-nya, kan saya belinya di pucuk harga tertingginya. Nah, Bapak Ibu bisa join di komunitas Borneo Trader, pilih gabung dan pilih Pro Trader. Jadi tahu Bapak Ibu tuh di posisi harga berapa sih belinya. 1400 tuh di indikator yang saya jelaskan di video tuh di tingkatan keberapa. Jadi Bapak Ibu tinggal atur di mana strategi untuk average down-nya. Mungkin di sekitaran 3 kali atau 4 kali ya. Maksimal 4 kali lah. Kalau menurut saya 3 kali pun cukup average down-nya. Tinggal bagi aja uangnya. Nah, di situ ada caranya, tinggal pilih gabung ya. Jadi seperti itu. Untuk GJTL lebih ke wait and see, tunggu di bawah dekat EMA 200-nya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di 4.950, terkoreksi 2,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikan Cepin pola dead cat bond, menurut saya peluang besar turun dulu ya. Jadi wait and see dulu, ini indikasinya udah arah-arah bawah nih saham-saham big cap. Terutama terlihat dari saham-saham Cepin, ICI kan, walaupun ICI ya masih di atas EMA 200-nya tapi indikasinya sudah mulai lemah, dan wait and see aja dulu. Kalau untuk Cepin, kalau yang sudah punya tinggal average down atau pakai stop loss dulu seperti apa. Terserah bagaimana strateginya ya. Banyak strategi di pasar modal, nggak hanya 1-2 ya, dan yang dipakai itu yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk Cepin, lebih ke wait and see dulu karena bisa berpeluang lanjut turun ya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1180, terkoreksi 2,07%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Japa didistribusi. Langsung saja ke teknikan Japa, ya udah indikasi pola dead cat bond. Ya ini gambarannya kan sesuai plan, gagal bertahan
atau menembus 1300 atau 1280 atau EMA 200-nya dan turun. Mungkin nggak sih dia rebound? Ya bisa rebound terbatas, tapi lebih berpeluang turun. Kalaupun misalnya tiba-tiba besok rebound, jadi sandarannya itu 1225 atau 1230 itulah, dan bisa hijau dikit kemudian merah lagi. Target arah tetap 1200 kalau menurut gambarannya, atau ini bisa pakai ini 1240 1240. Nah, mungkin teknik rebound sini dan siap-siap turun lagi. Ya, jadi kalau untuk Japa lebih ke wait and see dulu. Kalau yang nyangkut bagaimana strategi average down aja. Boleh nggak sih average down? Boleh nggak sih di hot lebih lama? Boleh-boleh aja. Yang penting sabar mungkin 3-6 bulan ke depan. 3 bulan, 4 bulan ke depan lah. Peluang besar sih kalau Bapak Ibu 2-3 kali average down dengan teknik ya. Jangan cuman 1%, 2% average down. Ya habis. Ya bagaimana strateginya, misalnya 5% turun baru average down. Nah, habis itu 5% berikutnya. Berarti penurunan ke 10%-nya baru average down. Ya bisa aja Bapak Ibu bisa profit lebih cepat kalau dia nanti balik ke arah. Ya tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu average down. Nggak masalah kalau average down saham-saham seperti Japa, Main, atau saham-saham berfundamental bagus lainnya. Seperti itu tuh Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 470 terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Main diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Main kondisi seperti ini seperti apa? Dia sudah di atas EMA 200-nya lagi. Ya semoga aja bertahan. Kalau Main waktu itu di hari Rabu dia arah ya. Karena ada info atau kabar buruk, ada pasang over di harga IEP-nya. Ya melihat dia potensi tarik naik arah, mungkin ada yang pasang beli atas, tapi mungkin saya dengar itu lupa cabut. Tapi kita nggak tahu ya. Kalau di IDX tuh ada pengumumannya kalau nggak salah, cuman saya belum baca ya ada kenapa terjadi fluktuatif harga di Main. Jadi emiten menjelaskan di situ, ada bisa cari di IDX tentang pengumuman apa di apa ya, lupa saya itu. Nah seperti itulah pokoknya ya. Jadi untuk Main belum menarik lagi nih. Kalau dia benar serius naik kemarin itu menarik, tapi ternyata ya kesalahan mungkin. Ya karena likuiditasnya tipis, jadi ya gampang aja dia arah. Ya seperti itu. Jadi kalau Main lebih ke wait and see aja dulu lah. Ya belum menarik. Walaupun memang di atas 500. Kalau mau trading cepat, kalau dia gagal bertahan di atas 470, tinggalin aja dulu. Nggak perlu nunggu sampai 450. Menurut saya seperti itu aja. Kalau berminat Main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di 6.875 terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMGR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR patah lagi trennya. Gagal bertahan di atas 7.000. Agak rawan. Kalau sampai jebol EMA 200-nya 6.700. Pokoknya SMGR hati-hati, bisa juga pola dead cat bond. Dia naik sebentar terus buang. Ya pokoknya kuncinya EMA 200 atau 6.700. Gagal bertahan di atas itu, turun dulu. Untuk tren jangka pendeknya kemungkinan 6.200, bahkan ya jelek-jeleknya 6.000 sampai 5.800 itulah. Ya tapi aman kok. Tinggal Bapak Ibu average down ya kalau yang nggak mau pakai stop loss. Ya seperti itu. Nah, SMGR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 10.250 terkoreksi 4,65%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP luar biasa juga buangannya ya. Gagal menembus plus 1000 dan kena buang pola dead cat bond, dan ya ini udah konfirmasi downtrend. Kemungkinan besar lanjut turun dulu ya, maksimal 9.500. Jadi ada potensi turun sekitar 7% lagi lah ya. Ini sudah gambarannya ya. Dia gagal bertahan di atas 11.000 dan pola dead cat bond. Jebol EMA 200-nya. Mungkin gak sih dia naik? Kecil kemungkinan, tapi kalau ada teknik rebound tipis mungkin aja. Coba uji lagi 10.500, tapi skenario-nya masih sama, pola dead cat bond lagi. Seperti ini. Ya, jadi seperti itu untuk INTP lah. Kalau saya INTP lebih ke wait and see aja dulu. Tunggu nanti ISG pas sudah mulai running lagi ya. Lihat di mana tunggu koreksinya ISG. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di 346 terkoreksi 2,25%. Lihat ada transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR kondisi seperti ini turun lah. Kelihatan udah ke bawah 330 lah.
Jadi lebih baik wait and see aja dulu, tunggu di bawah aja sekalian untuk SMGR. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.